Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 2 September 2024 dalam pekan biasa ke-22 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Asira Syifa Widiarto, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pencipta, terima kasih atas hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Engkau memberikan kepada kami hati yang terbuka dan dapat mendengar sapaan-Mu melalui seluruh ciptaan-Mu, teristimewa melalui sabda-Mu yang akan kami dengar hari ini. Karuniakanlah Roh-Mu agar kami semakin mengerti maksud sabda-Mu itu, dan kuatkanlah kami untuk melaksanakannya melalui tugas dan pekerjaan kami hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Aku pun telah datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa besar cintaku kepadamu, Kamu ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya perintah itu ada padaku. Betapa besar cintaku kepadamu, Kamu ya Tuhan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan selalu. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Betapa besar cintaku kepadamu, Kamu ya Tuhan. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku,
diutus Tuhan, mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 4, ayat 16 sampai dengan 30. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum." Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, melainkan Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak. Lalu melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan.
Kuasa roh dan pengenalan akan Allah. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Seorang teman pernah bercerita, suatu saat dia hampir tidak punya cukup waktu sehingga dirasakannya kurang mantap dalam mempersiapkan materi renungan untuk dibawakan dalam komunitasnya. Ketika itu, yang ada di dalam pikiran dan hatinya hanya menyerahkan diri kepada kekuatan Roh Allah yang dia mohon membimbingnya. Dan hal yang luar biasa pun terjadi. Pada saat bicara, dia dapat menyampaikan gagasan dengan lancar, dan sepanjang presentasinya bisa muncul hal-hal baru yang sebelumnya tak terpikir, tapi kemudian dia lontarkan sebagai refleksi yang membuat banyak orang yang mendengarkannya jadi tersentuh dan dikuatkan. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, cerita sahabat yang merasakan sukacita yang amat besar setelah ia selesai melaksanakan tugasnya itu tentu pernah kita alami. Dalam lingkup sekolah atau kuliah, ujian akhir bisa berjalan mulus walau persiapannya kita rasa kurang oke. Demikian pula dengan dunia kerja atau bisnis. Seperti durian runtuh, kita mendapat kesempatan naik pangkat atau mendapatkan tawaran proyek baru yang nilainya cukup besar. Apa yang dapat kita maknai dengan semua kejadian seperti itu? Atau bisa juga terjadi kita telah mempersiapkan segalanya dengan baik, namun hasilnya tetap tidak baik. Ada orang yang mengatakan itu soal nasib, keberuntungan, atau ketidakberuntungan. Lalu, di mana kita meletakkan segala persiapan yang seharusnya kita lakukan di dalam upaya memperoleh itu semua? Hari ini, Rasul Paulus berkata kepada umat di Korintus secara ekstrim, "Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Lebih lanjut, ia menegaskan, "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh." Dalam hal ini, Paulus bukan sedang menegasikan perlunya kemampuan dan upaya manusiawi yang dilakukan dalam mengerjakan sesuatu agar beroleh hasil maksimal, melainkan kepada siapa seharusnya kita bergantung dan mempercayakan diri dalam menjalaninya. Kita perlu sadar, segala kemampuan yang diupayakan adalah baik adanya. Tapi sikap percaya diri yang hanya mengandalkan diri sendiri pada akhirnya jatuh dalam kesombongan yang menjadi awal dari kejatuhan ke dalam dosa. Jadi, bagaimana kita melihat hubungan antara kapasitas manusia dengan sikap mengandalkan kuasa Allah? Kemampuan yang dimiliki manusia adalah sarana dari Allah yang harus dikuduskan dan ditopang oleh kuasa Allah sendiri untuk merealisasikan rencana keselamatan Allah. Dan melalui Injil hari ini, Yesus menyatakan hal itu yang membuat orang banyak yang mendengarnya menjadi takjub. "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Patut diingat, orang miskin yang dimaksud bukan sekadar dilihat dari kepemilikan harta, melainkan sikap batin yang sadar
bahwa terpisah dari anugerah Allah, mereka tidak ada artinya. Di sisi lain, ketakjuban yang ditunjukkan oleh orang-orang sekampungnya itu hanya sebatas pemikiran manusiawi belaka. Mereka mempertanyakan latar belakang keluarga Yesus yang telah mereka kenal, dan dari perkataan Yesus kita tahu bahwa mereka juga menuntut Yesus menunjukkan kemesiasannya dengan membuat mukjizat. Mukjizat memang bisa menjadi bukti kuasa ilahi, tapi mengharapkan mukjizat hanya demi ketakjuban manusiawi membuat mukjizat itu menjadi kehilangan maknanya. Akibatnya, orang hanya ingin menyaksikan atau mengalami mukjizat dan tidak peduli kepada yang membuat mukjizat. Ia tidak memiliki kerinduan untuk datang kepada sang pembuat mukjizat itu, yaitu Yesus dengan kuasanya. Pada bulan Kitab Suci Nasional ini, kita mempunyai kesempatan untuk semakin dekat datang kepada Yesus Sang Sabda dengan terus mendengarkan firman-Nya dan menaklukkan diri di bawah kebenaran-Nya. Mari kita bersama-sama menghadiri pertemuan-pertemuan BKSN Bulan Kitab Suci Nasional di dalam komunitas basis masing-masing. Kiranya Tuhan membimbing dan memberkati kita selalu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas sabda-Mu yang hidup melalui teladan dan pengajaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami selalu, agar terus membaca firman untuk semakin mengerti, memahami, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, sebab Dialah Putra-Mu terkasih yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.